Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kembali lagi di aplikasi Sigbumdes ya. Ini fitur terakhir ya, fitur final dari beberapa updatean terbaru. Sudah banyak banget perubahannya ya. Jadi buat teman-teman yang mau aplikasinya boleh ya, boleh banget cek di deskripsi untuk mengakses aplikasinya. Ini sudah full update ya, jadi sudah menyesuaikan semua dengan akuntansi dengan sangat tepat ya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi buat laporan keuangan BUMDes, semuanya ada di sini. Bahkan untuk fitur barunya ya, di laporan ini sudah ada buat laporan pertanggungjawaban LPJ, dia sudah otomatis ya. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa pilih tahunnya, lalu ketikkan nomornya. Nah, untuk isi kata pengantar ini bisa teman-teman ubah menyesuaikan ya. Hanya itu saja ya. Lalu di sini ada isi bab penutup ya. Boleh teman-teman juga nanti sesuaikan, lalu generate dokumen final. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk laporan-laporannya sudah lengkap banget ya. Laporan-laporannya sudah sangat lengkap. Jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi ini ya, tentunya sudah sangat mudah ya untuk membuat laporan keuangan BUMDes ya, sampai kita dokumentasi juga sudah ada di sini ya. Di administrasi teman-teman bisa buat berita acara ya, tinggal input data penyertaan modal ya. Nih tanggalnya, lalu jumlah penyertaan modalnya berapa ya, misalkan 100 ya, kita buat dokumen. Nah, otomatis dokumen sudah terbuat seperti ini ya teman-teman. Kalau dia terputus seperti ini, nanti teman-teman bisa atur sini margin, misalkan ke skala ini. Nah, dia jadi pas ya, jadi pas. Nah, jadi mudah banget ya untuk aplikasi Sigbumdes yang terbaru ini, sudah lengkap. Menu-menunya sudah sangat ya friendly, jadi teman-teman gak usah bingung-bingung lagi untuk membuat laporan keuangan BUMDes ya. Di sini ada identitas BUMDes, ada struktur pengurus ya, ada daftar akun COA, input saldo awal, lalu ada input jurnal, input inventaris, pengaturan SHU, master pelanggan, ada master anggota, master pemasok, lalu ada master produk ya. Di sini juga ada master manajemen stok, dan ini ada master pengurus karyawan. Jadi bisa teman-teman lengkapin, tambah ya produk, misalkan tambah produknya apa, lalu di sini unit usahanya mau teman-teman tambah boleh ya, menyesuaikan dengan BUMDes teman-teman ya. Nah, di sini ada fitur kasir pos. Nah, kalau teman-teman sudah input master produk ya, misalkan kode produknya 001, nama produknya misalkan semen ya, semen. Seperti itu, harga jualnya kita menjual 65.000 misal satu saknya. Harga pokoknya kita buat menjadi 60.000. Oke, ini nanti bisa teman-teman pilih ya, unit usaha yang membidangi penjualan semen. Di sini karena belum diinput, jadi saya pilih defaultnya saja, unit usaha 1, klik simpan. Oke, sudah bertambah di sini. Sekarang kita akses kasir pos. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau umpamanya ada yang belanja semen, misalkan belanja 2 sak ya, teman-teman klik ini tambah ya, lalu teman-teman bayar
130.000. Oke. Setelah seperti ini, klik konfirmasi pembayaran. Nah, setelah transaksi berhasil, ya, di jurnal itu sudah otomatis tercatat. Nah, ya, sekaligus dia mencatat 4 jurnal. Yang pertama, persediaan barang dagang unit usaha 1, lalu ada pendapatan unit usaha 1, ada harga pokok unit usaha 1, dan ada kas. Nah, untuk penjualan semen 2, oke. Nah, seperti itu. Ini untuk fitur kasir pos. Lalu ada simpanan anggota. Nah, ini datanya anggotanya belum ada karena kita belum inputkan di master anggota. Selanjutnya ada pinjaman anggota, datanya juga belum ada karena kita belum input di, ya, master anggota tadi, ya. Lalu di sini ada bagi hasil SHU. Nah, bagi hasil SHU ini bagi hasil yang dari simpanan anggota, ya. Nanti setiap tahunnya akan dihitung, ya, sisa hasil usaha dan dikonvert menjadi, ya, bagi hasilnya sesuaikan dengan berapa persentasenya di ADART teman-teman semua. Oke, lanjut ke laporan. Nah, ini tadi, ya, laporan ada buat LPJ, ada profil BUMDes, cetak kwitansi, buku kas harian, buku besar, ada buku pembantu pajak, ya, sini, ya. Ada neraca saldo, laba rugi, kinerja per unit, posisi keuangan, perubahan modal, arus kas, perhitungan SHU. Nah, perhitungan SHU ini, ya, ini untuk ke BUMDes, ya, pendapatan asli desa, surplus ditahan atau penambahan modal. Nah, yang seperti itu, ya, bonus tahun pangkat BUMDes, bukan yang dari simpanan anggota tadi, ya. Ini beda lagi. Lalu ada daftar inventaris, anggaran versus realisasi, ya. Lalu ada laporan stok. Oke, teman-teman juga bisa cetak, ekspor ke Excel. Ya, lalu di sini ada analisa keuangan. Nah, ini akan terisi otomatis, ya, untuk analisa keuangan. Jadi teman-teman bisa menganalisa tingkat keuangan di BUMDes teman-teman, ya. Oke, setelah itu utang piutang ini belum ada karena di jurnal, kalau teman-teman menginput jurnal, ya, input jurnal, misalkan saya pilih di sini piutang usaha. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tapi di sini belum ada daftar pemasok, ya. Pilih pelanggan atau pemasok karena di input master pemasok masih kosong, master pelanggan juga masih kosong. Oke, nanti teman-teman bisa tambahkan. Oke, yang selanjutnya penggajian. Nah, ini dia, ya, proses penggajian. Kalau umpamanya karyawan teman-teman, ya, karyawan BUMDes, ya, mau gajian setiap bulan, ini bisa banget. Jadi teman-teman pilih aja bulannya, ya, setelah mendapatkan, ya, penghasilan, lalu nanti teman-teman bisa proses gaji. Nanti dia akan tercatat otomatis ke jurnal. Oke, selanjutnya ada penyusian periodik. Nah, ini juga belum diisi. Nanti teman-teman ada panduannya, ya, ada di klik bantuan, nanti bisa lihat buku panduan, ya. Ini udah lengkap beserta dengan contoh-contohnya. Jadi teman-teman gak usah bingung, ya, untuk mengisi data-data, ya, menginput data-data yang ada di aplikasi SIKBUMDes. Sudah dilengkapi dengan buku panduan, ya. Oke. Nanti teman-teman kalau umpamanya masih kurang paham, bisa juga hubungin, ya, saya. Oke. Lalu di sini ada anggaran, ada administrasi, ya.
kita buat berita acara, ada teman-teman mau upload ya, mau upload dokumen perdes pendirian, lalu ada ART, SK pengurus, sertifikat badan hukum, boleh juga di sini untuk sebagai arsip. Nah, di sini juga ada catatan musyawarah. Nanti teman-teman bisa klik aja tanggal di sini ya, klik tanggal, tinggal pilih tanggalnya musyawarahnya kapan dan isi hasil keputusannya, lalu simpan, nanti dia akan muncul di sini. Oke, di sini ada struktur ya, struktur organisasi. Nah, yang di sini ada pengaturan. Di pengaturan ini teman-teman bisa menambah admin ya, manajemen pengguna, dan aksesnya ya, misalnya admin atau operator seperti itu. Oke, lalu di sini ada untuk teman-teman upload logo BUMDes, ada logo kabupaten juga. Nah, di sini ada warna ya, ada tema-temanya. Oke, nanti teman-teman bisa pilih. Oke, nah yang nggak kalah pentingnya di sini ada backup dan restore ya. Jadi buat menjaga keamanan data-data teman agar tetap aman ya, selalu backup ya, backup, nanti bisa teman-teman restore lagi ya. Lalu di sini ada pengaturan tarif pajak, nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk tarif-tarif pajaknya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk aplikasi SIGBUMDes ya. Ini sudah fiturnya friendly, jadi nggak bosen teman-teman ya. Dan juga ini juga sudah serba auto ya, teman-teman mengisi kasir pos sudah auto, dia membuat jurnalnya sendiri, jadi teman-teman nggak usah terlalu sering buka jurnal karena semuanya auto, kecuali nanti ada yang kira-kira memang harus diinput seperti ada penyertaan modal ya. Jadi teman-teman pilih, misalkan dia masuknya di bank, lalu di sininya penyertaan modal ya, modal dari desa. Nah, seperti itu. Oke, ya. Sekian dari saya ya, buat teman-teman yang mau silahkan untuk aplikasinya akses saja di link deskripsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.